Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita di Ustadz Menjawab. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara berkaitan dengan kepemimpinan dengan tema kepemimpinan yang buruk. Tentu kita sangat menyayangkan bila ada di masyarakat model-model kepemimpinan yang seperti ini. Sehingga bila kita baca dari ayat Al-Quran, ada satu doa dari Nabi Zakaria. Beliau mohon kepada Allah agar dikaruniai putra supaya bisa mewariskan ya kepemimpinan beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan yang baik. Nah, kepemimpinan yang buruk tentu saja bukan kepemimpinan yang dicontohkan oleh para nabi ya. Nah, bagaimana ini Ustaz? Bersama kita sudah hadir seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustaz Rizal Fahmi ST. Nah, baik Ustaz, kita mulai saja Ustaz. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah pada pagi Minggu yang cerah ini bisa hadir. Sebenarnya saya bukan penceramahnya, saya menemani ustadznya. Menemani ustadz dan juga guru kami di sini, Ustadz Azanul. Persoalannya adalah seperti tadi yang disampaikan oleh al-ustadz, bahwa ada di tengah-tengah masyarakat di sini sedang berkembang kepemimpinan yang buruk. Artinya kepemimpinan yang tidak berdasarkan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan tentu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Ikhwanil kiram, para pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakah. Pasti ya, Allah berjanji, bersumpah di situ, lafatahna, pasti akan kami limpahkan ya, keberkahan di langit dan di bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi kemudian mereka kazab, jadi mendustakan ya, menolak gitu. Apa yang telah kami perintahkan gitu. Maka kami azab mereka, kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Ikhwanul kiram, para pemirsa ACTV yang dirahmati Allah SWT, juga ustadz yang ada di studio. Allah tentunya memerintahkan kita untuk bertakwa, senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat ya. Dan takwa insya Allah akan memberikan keberkahan dari Allah ya. Takwa akan memberikan kecintaan Allah kepada kita ya. Dan durhaka akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan di akhirat. Dan tentu sebagai muslim yang kita cari adalah keridhaan Allah ya. Jadi kita beramal dengan sebanyak-banyaknya ya. Kita beramal dengan sebaik-baik amal. Kita melakukan amal baik setiap hari gitu. Tentu niatnya supaya diterima Allah, supaya diridhoi Allah. Jadi bagaimana mungkin kita kemudian dianggap bertakwa kalau
Allah tidak ridho. Nah, gitu. Dan keridhaan Allah itu ada pada ketaatan. Ya. Oleh karenanya kehidupan yang baik bagi orang yang bertakwa adalah kehidupan yang sesuai dengan sunnah Nabi, sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kehidupan yang baik tentu membutuhkan aturan yang baik, ya. Membutuhkan aturan-aturan yang baik dan pemimpin yang baik pula. Gitu. Jadi kehidupan yang baik membutuhkan aturan-aturan yang baik dan juga membutuhkan pemimpin yang baik. Nah, aturan yang baik seperti apa? Aturan yang mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa yang kemudian telah diatur oleh Islam. Ya. Oleh karenanya mustahil ya kemudian tercipta masyarakat yang baik jika aturannya yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat aturan yang tidak baik, dan juga pemimpinnya pemimpin yang tidak baik. Oleh karenanya ini ibarat apa namanya koin logam gitu. Jadi satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ya, betul. Ya, ketika kita menginginkan kehidupan yang baik, tentu juga dalam masyarakat kita membutuhkan kepemimpinan yang baik. Ketika kita menginginkan pemimpin yang baik, maka juga harus diikuti dengan aturan kehidupan yang baik pula. Nah, jadi kalau salah satu tidak ada, ini akan timpang. Nah, jadi bagaimana mungkin dianggap suatu atau seorang pemimpin itu baik kalau dia melegalkan miras, kan gitu, ya, betul sekali. membolehkan perzinahan. Ini kan terjadi ketimpangan. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita menginginkan aturan kehidupan yang baik yang diterapkan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi, sementara yang memimpin kita adalah orang-orang yang tidak baik, yang bahkan tidak tahu aturan Nabi, tidak tahu aturan Islam, ini juga akan terjadi ketimpangan. Oleh karenanya aturan masyarakat yang baik ya, akan tercipta jika diterapkan adalah aturan yang baik, bukan aturan yang buruk, ya. Bukan syariat yang buruk. Dan pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, yang taat kepada Allah, yang senantiasa mengikuti sunnah nabinya, ya, bukan sebaliknya, ya, pemimpin yang buruk, yang bahkan hanya bisa berdusta dan juga kemudian melaksanakan berbagai keburukan-keburukan yang dilarang oleh Islam. Tentu muncul pertanyaan di tengah-tengah kita gitu. Mengapa harus Islam? Gitu. Mengapa ukurannya harus Islam? Gitu. Mengapa tolak ukur pemimpin yang baik, tolak ukur masyarakat yang baik itu adalah Islam? Maka ikhwanul kiram, para pemirsa ACTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dijelaskan kepada kita ketika kita ditiupkan ruh oleh Allah SWT, ya, ketika kita masih dalam kandungan orang tua kita, Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Gitu. Jadi ketika Allah kemudian menentukan, kemudian ditanyakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu. Kata Allah. Maka kemudian kita bersaksi, ya, benar ya Allah, kami bersumpah bahwa kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, jadi bagaimana mungkin kemudian ketika kita hidup di dunia, menjalani kehidupan di dunia, kemudian kita tidak mau menjalankan aturan dari Allah, Tuhan pencipta semesta alam, yang bahkan ketika masih di alam ruh sudah kita akui sebagai pencipta kita. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, bukankah kita ini orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat? Artinya apa? Artinya kita juga meyakini bahwa kelak akan datang suatu hari, suatu saat di mana kita ini akan mati. Nah, gitu. Harta tidak akan kita bawa, ya, jabatan tidak akan kita bawa, ilmu tidak akan kita bawa, semua tidak akan kita bawa mati. Gitu. Oleh karenanya yang kita tinggalkan apa? Yang kita tinggalkan ya nama saja gitu. Yang kita bawa adalah amal baik. Nah, amal kebaikan tentu amal yang diridhai Allah, amal yang diperintahkan oleh Allah, oleh Islam. Jadi kalau kita kemudian menjalani kehidupan tidak sesuai dengan syariat Allah, bagaimana mungkin kita dikatakan punya amal baik? Nah, oleh karenanya ikhwanil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi pertanyaan tadi kenapa harus Islam yang menjadi tolak ukur? Karena kita beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dan kita meyakini satu-satunya jalan yang pasti benar yang telah dicontohkan oleh baginda yang mulia, yakni jalan Islam ini. Gitu. Jadi satu-satunya jalan kalau kita ingin selamat, ya ikut Nabi. Gitu. Ya. Contoh bagaimana Nabi melaksanakan menjalani kehidupan ini. Gitu. Ketika ada masalah, maka lihatlah masalah dari sudut pandang seperti Nabi melihat masalah. Gitu. Bukan kemudian menyesuaikan dengan keadaan atau menyesuaikan dengan kepentingan kita. Oh, karena kita saat ini kita perlu dan penting kita mendukung. Nggak peduli dia menjalankan aturan yang dibawa oleh Nabi atau tidak, kemudian kita ikut, kita dukung. Maka itu salah gitu. Jadi ittiba li af'ali Rasul itu adalah menjalani kehidupan dengan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu kita meyakini bahwa yang pertama suatu saat kita akan mati, yang kedua kita bermohon kepada Allah supaya dengan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasul kita suatu saat. Kemudian Rasul tidak hanya kita yang mengakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat, tapi Rasulullah juga mengakui kita sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin, insyaallah. Amin. Ya. Oleh karenanya satu-satunya kunci keselamatan hidup di dunia ya tentu harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Nah, termasuk juga kemudian menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan syariatnya ya gitu. Dan memiliki pemimpin yang menjalankan syariatnya gitu. Jadi bagaimana mungkin kita menjalani kehidupan sementara sesuai dengan syariatnya, syariat Islam, sementara pemimpin tidak mau menjalankan atau menerapkan syariat Islam. Yang ada nanti kita dituduh ekstremis, dituduh radikalis dan macam-macam. Ya. Ketika ada orang Muslim bicara tentang hukum jihad sudah dituduh teroris. Padahal itu ajaran Islam. Ketika ada orang Muslim kemudian dia mengajarkan bagaimana sistem ekonomi Islam sudah dikatakan radikal. Gitu. Ya dianggap fundamental, maunya pakai aturan Islam gitu, nggak boleh ada bank, nggak boleh ada. Padahal kan dia hanya membahas dari sisi bagaimana syariat Islam tentang ekonomi. Ya. Gitu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Artinya apa? Artinya ketika kehidupan kemudian kita menginginkan penerapan syariatnya, gitu, maka juga pemimpin juga harus sama, harus memiliki keinginan yang sama dan pemahaman yang sama. Jadi pemahamannya bukan menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, nah, gitu, tapi menyesuaikan dengan kehendak Allah, gitu. Bagaimana yang diinginkan oleh syariat. Nah, seperti itu harusnya yang kita kemudian jalankan. Gitu. Oleh karenanya, ikhwanul kiram yang dirahmati Allah, pada kesempatan pertama ini mudah-mudahan kita juga memahami bahwa satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita ini adalah dengan mengambil Islam sebagai jalan kehidupan. Hari ini berkembang virus ya, berbagai pemikiran-pemikiran liberal ya. Kemudian munculnya kaum LGBTQ yang dulu sudah pernah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang muncul kaum yang sesat menyesatkan, yang memecah belah kesatuan kaum muslimin, mengatasnamakan kebebasan HAM, mengatasnamakan nasionalisme dan seterusnya. Ini muncul berbagai paham, berbagai pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Maka ketika kita tidak menjadikan Islam sebagai tolak ukur, maka kita terikut oleh arus gitu. Seperti itu, ya. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tema-tema seperti ini harus terus kita angkat ya. Karena memang selama ini mungkin ada semacam kesalahpahaman di kalangan sebagian kaum muslimin menganggap Islam itu hanya seperti agama-agama lain yang hanya mengatur soal ritual, ya kan? Soal ibadah-ibadah mahdhah. Padahal sebenarnya materi-materi kepemimpinan dalam Islam juga luar biasa. Ya, banyak sekali. Bahkan ada satu ungkapan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu beliau menjelaskan bahwa agama dan kekuasaan itu bagaikan dua saudara kandung, ya kan? Jadi wal mulku wad dinu tau'amani fad dinu aslun was sultanu haris, ya kan? Jadi
kekuasaan dan agama itu bagaikan saudara kandung. Agama itu sebagai dasarnya, sebagai pondasinya, sementara kekuasaan itu sebagai penjaga. Penjaga. Gitu. Nah, hari ini memang kita melihat agama Islam ini seperti tidak ada kekuasaan gitu kan. Ya. Atau memang benar-benar tidak ada. Nanti mungkin dibahas khusus nanti Ustaz, bahwa memang penerapan syariat Islam yang tidak ada di negeri kita, ya. Sifatnya masih parsial, ya kan? Masih belum seperti yang diharapkan, seperti itu ya. Nah, mungkin kesempatan awal ini mungkin Ustaz bisa memberikan pencerahan ke kita sebenarnya kekuasaan yang diharapkan dari Islam itu kekuasaan seperti apa? Ya. Jadi benar tadi yang dikatakan oleh Ustadz bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan ritual spiritual. Baik, Ya. Ustadz, nanti kita lanjutkan, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.